tahun, alhamdulillah baru hari ini hadir lagi di masjid ini. Ya. Dulu ketika saya masih mahasiswa, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Pagarah Alam itu sering saya kasih pembinaan. Waktu itu penyuluh agamanya yang di kantor Kuas ini masih Ibu Khadijah yang pulang di Desa Romantai, Kecamatan Jalan. Masih ingat, Bu? Para kiai yang mengasihkan materi pengajian di sini salah satunya Bapak Amrin Sening, BA, beliau sudah pensiun sekarang. Almarhum Bapak Amsid, dan saat itu masih bujang Ustaz Herwansyah dan belum dapat gelar. Sampai saya penelitian skripsinya judulnya efektivitas metode dakwah bilisan dalam proses penyampaian informasi Islam pada pengajian Majelis Ibu Kota Pagarah Alam. Itu tahun 2003. Jadi 2003 sampai hari ini kurang lebih 18 tahun, alhamdulillah baru hari ini silaturahmi lagi. Jadi gelar sarjana sosial Islam itu diberikan penghargaan oleh ibu-ibu Kota Pagarah Alam sebenarnya. Itu tahun 2003. Jadi saya selesaikan skripsi itu dalam 3 bulan tahun 2003. 30 November 2003 diketok palu ujian terakhir di Fakultas Dakwah UIN Raden Patah Palembang. Ya. Bu, sudah ngobrolnya? Sudah belum? Kalau belum aku diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ibu Ketua Pengajian BKMT Kota Pagarah Alam yang kami hormati, dan seluruh majelis taklim yang sempat hadir pada siang ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, syukur siang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan niat ibu keluar dari rumah tadi pamitan dengan suami dan keluarga. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ilallah wa rasul. Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena Allah dan Rasul, mudah-mudahan semua aktivitasnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyelamatkan kita hidup di dunia dan membahagiakan kita sampai kehidupan akhirat nanti. Amin. Ibu Ketua dan seluruh ibu-ibu majelis yang saya hormati, saya Bu sangat berterima kasih besar. 18 tahun, alhamdulillah baru hari ini hadir lagi di masjid ini. Ya. Dulu ketika saya masih mahasiswa, Badan Kontak Majelis Taklim Kota Pagarah Alam itu sering saya kasih pembinaan. Waktu itu penyuluh agamanya yang di kantor Kuas ini masih Ibu Khadijah
yang pulang di Desa Romantai, Kecamatan Jarak. Masih ingat, Bu? Para kiai yang mengasihkan materi pengajian di sini, salah satunya Bapak Amrin Sening, BA, beliau sudah pensiun sekarang. Almarhum Bapak Amsid, dan saat itu masih bujang Ustadz Herwansyah dan belum dapat gelar. Sampai saya penelitian skripsinya judulnya efektivitas metode dakwah bilisan dalam proses penyampaian informasi Islam pada pengajian Majelis Ibu Kota Pagar Alam. Itu tahun 2003. Jadi 2003 sampai hari ini kurang lebih 18 tahun, alhamdulillah baru hari ini silaturahmi lagi. Jadi gelar sarjana sosial Islam itu diberikan penghargaan oleh ibu-ibu Kota Pagar Alam sebenarnya. Itu tahun 2003. Jadi saya selesaikan skripsi itu dalam 3 bulan tahun 2003. 30 November 2003 diketok palu ujian terakhir di Fakultas Dakwah UIN Raden Patah Palembang. Ya. Bu, sudah ngobrolnya? Sudah belum? Kalau belum aku diam dulu. Ya. Kalau asli lahir di Desa Kapitan 27 Juli 1979. Umur masih muda, cuma tersuruh meraih buyang. Bisa muda. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya menetap di Kota Palembang. Kebenaran tugas sebagai penyuluh agama di Kabupaten Ogan Komering Ilir. BKMT itu Badan Kontak Majelis Taklim. Secara legalitasnya di bawah pemerintah Kota Pagar Alam. Kalau FKMT, Forum Kontak Majelis Taklim, itu di bawah Bimas Islam Kementerian Agama. Itu bedanya itu. Ya. Kalau BKMT di bawah wali kota, kalau FKMT Forum Kontak Majelis Taklim di bawah Kementerian Agama, seluruh majelis taklim di kecamatan dibawahi oleh kantor urusan agama kecamatan. Itu perbedaannya ini. Ya. Kita masih punya waktu sampai jam 3. Sisanya tanya jawab. Nanti kalau rindu silakan buka channel YouTube saya, insya Allah bisa terbuka di situ. Ya. Ibu Ketua kontak beberapa hari yang lalu minta memberikan nasihat tentang kematian. Jadi ini semua Bu calon-calon jenazah. Betul. Calon DPR masih lama. Calon wali kota 2 tahun lagi sebelum habis jabatan antri yang nunggu. Tapi calon jenazah pasti. Betul dah Nek? Betul. Siapa tahu nenek yang duluan, kami belakangan kan? Atau kami yang belakangan, ibu-ibu duluan. Kalau kita berbicara tentang kematian, yang buka Quran surah 59 Al-Har ayat 18 hingga 20, atau buka Hafid. Allah berfirman dalam surat Al-Har ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, persiapkan diri kamu dengan takwa, amal dan bekal ibadah apa yang akan dibawa kalau kita mati nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha teliti. Dalam ayat ini 2 kali kita dipanggil untuk bertakwa kepada Allah.
Persiapkan ibadah kita sebanyak mungkin, amal kebaikan apa yang akan kita bawa kalau kita mati. Ada yang tidak mati di sini? Ada tidak, Bu? Ayat ini dinamakan tafsirul ayat bil ayat. Ayat ditafsirkan oleh ayat. Disambung oleh ayat 19. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan sampai kita itu lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kita, lupa kepada diri kita sendiri. Coba lihat terjemahan tafsirnya, Bu. Jangan sampai kalian itu lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kamu, lupa kepada dirinya sendiri. Nah, apalah ini mana tafsirnya, Bu? Usahakan yang diikat dinding jangan nyender supaya setan tak ikut nyender, supaya tak cepat ngantuk maksudnya. Wala takunu kallazina nasullah, janganlah kamu itu lupa kepada Allah sehingga Allah lupakan kamu, lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang lupa kepada dirinya sendiri, kata Allah, ulaika humul fasikun. Kalimatnya fasikun. Orang munafik dengan fasik itu beda, Bu ya. Kalau orang munafik, kata Nabi, cirinya 3. Berkata dusta, dipercaya berkhianat, berjanji mengingkari. Itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik, kata Nabi, ada 3. Berkata dusta, dipercaya berkhianat, berjanji mengingkari. Nah, itulah ciri orang munafik. Kalau orang-orang fasik, nah ini dengerin baik-baik, Bu. Siapa tahu ada di diri kita. Orang yang fasik itu orang yang tahu dengan ajaran agama, orang yang tahu tentang hukum fikih, orang yang tahu dengan akidah dan keimanan. Kapan ngumpul di kaki lima berdebat tentang kehidupan agama, berdebat tentang hukum riya, berdebat tentang hukum riba, berdebat kalau tidak puasa apa hukumnya. Tapi begitu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, disuruh sholat, dicari kesibukan di rumah supaya sholatnya diulur-ulur. Betul gak, Bu? Sudah terdengar suara azan maghrib, sibuk nak nyuci beras, masak dulu, dilalaikan sholat. Padahal orang yang seperti ini, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat seperti ini. Sholatnya diundur-undur. Itu ciri orang yang fasik. Apa, Bu? Fasik. Jadi orang yang fasik itu, kata Allah, dia tahu tentang ajaran agama, dia tahu tentang hukum-hukum agama, tapi begitu dipanggil hayya 'alas shalah, dicari kesibukan supaya sholat itu dilalaikan. Ya, dicari kesibukan. Seharusnya kita ini ada 2 pertanyaan. Apakah kita harus menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Ayo ibu pilih yang mana? Apa? Yakin? Yakin? Catat baik-baik, Bu ya. Apakah kita menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Seharusnya kita menunggu. Kalau orang-orang yang menunggu sholat, inilah tamu Allah. Orang yang sebelum datang waktu azan, dia sudah masuk duluan berjamaah di masjid, itu tamu Allah. Tapi kalau sudah dipanggil hayya 'alal falah, masih diajak untuk menuju kemenangan, dicari kesibukan supaya sholatnya diundur-undur. Itu bukan tamu Allah, itu orang yang fasik. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya dijelaskan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Celakalah orang-orang yang beragama. Siapa orang yang celaka beragama itu diantaranya? Fawailul lil musallin.
Orang yang selalu melalaikan sholat. Itu orang yang melupakan Allah, sehingga Allah lupakan dia, lupa kepada dirinya sendiri. Ada lagi orang yang lupa kepada Allah. Begitu dilantik jadi kepala desa, belum punya kendaraan. Dilantik 1 tahun jadi kepala desa, beli mobil 1. Waktu beli mobil 1 masih rajin ke masjid, ya kan? Berjamaah masih rajin. Tahun kedua mobilnya dijual. Yang pertama tadi mereknya Ailah, jual. Tahun kedua ganti Innova. Sudah mulai bolong ke masjid nih. Sudah mulai malas. Tahun ketiga jual lagi mobil, beli Pajero. Jumatnya sudah mulai malas. Hati-hati. Itu namanya orang yang tidak pernah ingat kepada Allah. Jadi itu orang yang melupakan Allah. Yang kedua, contoh orang yang melalaikan sholat. Makanya orang yang sholatnya baik itu adalah dia selalu berharap menjadi tamu Allah. Siapa yang menjadi tamu Allah? Sebelum azan dikumandangkan, dia sudah datang duluan. Pakai baju rapi, pakai baju bersih. Kalau laki-laki pakai sarung, pakai baju gamis. Ibu-ibu pakai mukena yang bersih. Itu orang-orang yang berusaha menjemput tamu Allah. Ya Bu ya, harus dijaga. Kenapa kita penting menjaga sholat? Ada 4 hal kata Nabi yang harus dijaga. Manusia ketika dibangkitkan di hari kiamat ada 4 wajah dibangkitkan. Nah ibu pilih yang mana nanti, tanyakan kepada ibu pengalaman masing-masing. Ketika kita nanti mati dibangkitkan di hari kiamat ada 4 golongan manusia. Golongan pertama orang yang dibangkitkan di hari kiamat, ada orang yang bangkit dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, wajahnya bersinar bagaikan sinar matahari, terang. Sinar apa Bu? Matahari. Ketika bangkit dari alam kubur, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Lalu Nabi Muhammad bertanya, Jibril, siapa ini manusia bangkit dari alam kubur, wajahnya terang seperti sinar matahari? Apa kata Jibril? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia, azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan berjamaah di masjid. Itu sinarnya seperti sinar matahari. Kelompok yang kedua, orang yang dibangkitkan di hari kiamat dari alam kubur, mulai redup sinarnya. Sinar bulan. Sinar apa Bu? Bulan. Sinar apa Bu yang di belakang? Bulan. Siapa ini Jibril? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia, dia rajin berjamaah di masjid sholat, tapi jadi masbuk. Orang sudah 1 rakaat baru datang, orang sudah 2 rakaat baru datang, tapi masih sholat berjamaah. Sinarnya mulai redup seperti sinar bulan. Yang ketiga, ada lagi orang yang dibangkitkan dari alam kubur, kata Nabi, wajahnya sudah mulai bersinar kecil, tidak seperti matahari dan bulan, tapi seperti sinar bintang. Kecil tapi bersinar. Apa Bu? Bintang. Siapa ini Jibril? Inilah umatmu Muhammad. Dia tidak pernah beribadah berjamaah sholat di masjid, tapi di rumah dikerjakan, di sawah dikerjakan, di kantor dikerjakan, di kebun dikerjakan, tetap sholat. Sinarnya seperti sinar bintang. Dan ada kelompok yang keempat, kata Nabi, tidak mendapat sinar apa-apa. Sinar matahari tidak, bulan jauh, bintang tambah, dibangkitkan dari alam kubur, wajahnya berubah menjadi kepala babi. Kepala apa Bu? Babi. Kepala apa Bu? Tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, kepalanya berubah kepala babi.
Lalu Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa ini umat manusia? Tangan manusia, kaki manusia, badan manusia, tapi kepalanya berubah kepala babi. Muhammad, itu umatmu waktu hidup di dunia tidak pernah sholat sama sekali. Tidak pernah apa, Bu? Nah, ibu pilih yang mana? Tanya ke dewek. Nah, selama ini milih yang mana? Ibu bisa rasakan di mana kesimpulannya. Ya, Bu ya. Nomor 1. Kalau nak nomor 1, berusahalah menunggu sholat. Jangan jadi orang munafik. Ya. Makanya kata Allah, wala takunu kallazina nasullah, janganlah kamu lupa kepada Allah sehingga Allah lupakan kamu, lupa kepada diri kamu sendiri. Kalau Allah telah lupakan kita, lupa kepada diri kita sendiri, ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asar hampir setengah 4, jam 3 kita istirahat, tanya jawab. Yang kedua, bagaimana cara kita mengingat mati? Nah, ini mengingat mati itu Allah sudah kasih tanda-tanda, Bu. Nah, ibu harus tahu tanda-tanda kematian. Kalau Allah kasih tanda-tanda bahwa kita akan mati, artinya Allah itu sayang kepada diri kita. Apa, Bu? Sayang. Kalau Allah kasih tanda-tanda kematian, artinya Allah sayang kepada diri kita. Tanda kematian itu ada 2. Ada yang dari dalam jiwa kita, ada yang dari luar. Yang dari dalam jiwa kita, tanda kematian, kalau dulu rambut hitam sudah mulai ubanan. Ya, Bu ya. Diriwayatkan oleh Nabi Daud, kalau rambut sudah tumbuh uban pertama kali, artinya umur kita sudah tengah-tengah. Seperti orang berpuasa sudah hari ke-15. Ya, Bu ya. Kalau rambut kita telah tumbuh uban, misalnya tumbuh uban itu usia 30, artinya 30 tahun lagi usia kita. Karena kan kalau ibu tumbuh uban umur 30, hari ini umur ibu 59 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, pesanlah wasiat ke ibu ketua, Bu. Apa yang nak diwasiatkan? Itu tanda kematian. Allah itu sayang. Apalagi ciri-ciri tanda kematian? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Dalam surat Yasin, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, nikmat dikurangi. Mata yang dulunya pakai bulu mata lah berkacamata. Ya, Bu ya. Gigi yang dulunya pakai kawat lah permisi sikok-sikok tak pamit lagi. Masih gadis umur 20-30 banyak pakai gigi kawat dan sebagainya. Ya kan? Itu tanda-tanda kematian. Badan yang dulunya cantik. Nek, berapa umur kita, Nek? Berapa umur? Berapa? 73. Lah bonus 10 tahun. Nabi Muhammad 63. Badan yang dulunya bersih, cantik, rebutan para remaja, betul kan? Nah, ketika sudah usia tua, anak muda apalagi tidak galak melirik lagi. Itu artinya tanda kematian. Ini yang ada pada dalam jiwa kita. Apalagi tanda-tanda bahwa kematian itu akan datang. Makan sayur hijau-hijauan, tidak pacak lagi, rematik, asam urat. Tadi kurangi nikmat. Makanya dalam surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kupanjangkan umurnya, nikmatnya akan dikurangi. Itu sudah janji Allah.
Makan gula, tidak pacak banyak lagi. Makan nasi, tidak pacak nasi hangat lagi. Diabetes. Betul tak Bu? Itu tanda-tanda kematian. Makan ayam, makan kambing, makan daging sapi, tidak bisa banyak lagi. Jantung, kolesterol, darah tinggi. Nikmatnya lah dikurangi. Ketika Allah sudah mencabut dan mengurangi semua nikmat yang ada pada diri kita, artinya Allah itu sayang kepada kita, diingatkan kita. Betul lah Bu? Bung, hari ini kamu jadi wali kota. Ingat, 5 tahun kemudian kamu pensiun. Kamu akan kembali kepada Allah. Hari ini ibu jadi kepala sekolah, jadi kepala dinas. Baik yang punya kepala, tidak punya kepala, akhir hayat nanti akan mati. Betul lah Bu? Sadarkan diri kita ini bahwa kita akan mati. Kemudian ada ciri kematian itu yang dari luar. Apa yang dari luar ini kadang-kadang Allah tidak kasih tahu. Lagi pesta musik, lagi pesta tahun baru, gempa bumi, tsunami, mati. Itu namanya kematian dari luar yang Allah tidak kasih tahu. Makanya karena tidak dikasih tahu itulah harus dipersiapkan. Ada berapa tanda kematian? Ada 2. Pertama, dari dalam dan dari luar. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana ciri bahwa kita harus ingat bahwa kita akan mati, supaya kita ini sadar bahwa kita akan mati? Pertama, sering-sering lihat saudara kita yang sedang sakit. Sering-sering lihat, bertakziah atau bersilaturahmi kepada saudara kita yang sedang sakit. Sering-sering. Kenapa kita harus melihat saudara kita yang sedang sakit? Dihibur, didoakan supaya dia sabar dengan penyakit yang akan dihadapi, supaya kita ingat bahwa kita akan mati. Itu melihat orang yang sedang sakit. Betul tak Bu? Makanya kata Nabi, kenapa pentingnya kita melihat saudara kita yang sedang sakit? Orang yang bersilaturahmi melihat saudaranya sakit, pahalanya lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah bayangkanlah, kalau sehari 5 kali melihat orang sholat, kalau orang sakit kali ke 1000, lah 5000 pahala. Ya. Pahala seseorang yang melihat saudaranya yang sedang sakit, kata Nabi, pahalanya sama seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Itu melihat orang sakit. Kenapa? Ada 2 yang kita dapat kalau kita melihat orang sakit. Yang pertama, mengingatkan kita bahwa kita yang sedang sehat ini pasti pada akhirnya akan sakit. Yang kedua, mengingatkan kita akan mati. Makanya kata Nabi, kalau ada saudara kita yang sedang sakit, apalagi menghadapi sakaratil maut, bimbing. Baca Yasin, bacakan Quran, bimbing dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ingatkan dia dengan kematian menghadap Allah. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menghembuskan napas terakhir sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dijamin apa Bu? Kenapa harus dibimbing orang yang sedang sakaratil maut itu supaya ingat kepada Allah dengan kalimat tahlil? Rasulullah berkata kepada putrinya Fatimah ketika akan menghadapi sakaratil maut, bahwa ketika roh akan keluar dari jasad, diumpamakan sakitnya seperti 300 kali bacokan pedang. Itu sakitnya orang yang akan mati. Artinya apa? Tidak mudah mengucapkan tahlil itu. Karena sakitnya orang akan menghadapi sakaratil maut diumpamakan 300 kali bacokan pedang yang sangat tajam.
Itu yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, mengingat bahwa kita akan mati. Berziarah ke kubur, kata Nabi. Apa, Bu? Berziarah ke kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirul akhir. Dulu Rasul melarang kita ziarah ke kubur. Itu dulu. Kenapa? Dikhawatirkan umatku minta kepada kuburan. Rasul melarang. Apalagi musim togel, ya kan? Minta nomor supaya cepat kaya dengan jalan pintas. Dulu Rasul melarang kita berziarah kubur, dikhawatirkan umatku minta kepada kuburan. Tradisi-tradisi orang-orang lama dulu masih banyak yang percaya, Bu. Nah, makanya hati-hati, Bu. Syirik itu ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik jali itu syirik yang besar. Syirik yang memang besar-besar nyata, menyembah selain daripada Allah. Apa ini, Ustaz? Nyembah patung dan berhala, nyembah pangkat dan jabatan, nyembah harta sehingga lupa kepada Allah. Itu jelas syirik. Apa tadi contoh menyembah berhala, nyembah harta. Punya mobil satu masih rajin ke masjid. Punya mobil dua, Jumat sudah mulai bolos. Punya mobil ketiga, lupa nian dengan Tuhan. Itu nyembah harta. Kemudian ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Hati-hati. Berziarah ke makam Puyang. Oi Puyang, minta doakan supaya anak cucuku lulus pegawai negeri gale. Kalau anak cucuku lulus, kan nyembelih sapi atau nyembelih kambing di sini. Apakah itu salah? Ustaz, tidak salah. Kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan apa yang kau hajarkan kau kabulkan ya Allah, aku akan kembali ke pemakaman puyangku, akan motong sapi. Itu dibenarkan, tidak jadi masalah. Itu tawasul namanya. Tapi kalau minta kepada puyang, nah itu yang bahaya. Sama dengan minta kepada kubur. Itu syirik khafi. Apalagi syirik khafi? Semenjak pakai cincin, cincin batu geok, merah delima dan sebagainya kan, aku jualan semakin hari semakin laris. Hati-hati, ini syirik khafi tersembunyi. Jadi kita berziarah ke kuburan itu mengingatkan kita mati, Bu. Nah, tradisi kita orang-orang Islam di akhir zaman sekarang, kalau berziarah ke kuburan itu cuma nak dekat puasa baik. Betul lah, Bu? Padahal Nabi mengajarkan sering-sering berziarah ke kuburan supaya kita ingat kita mati. Itu yang kedua, mengingat mati. Yang ketiga, mengantar jenazah. Nabi mengajarkan dan menganjurkan kepada kita sering-sering mengantar jenazah. Kalau ada orang yang meninggal, antarlah dia sampai ke pemakaman terakhir, supaya kita ingat bahwa kita mati. Kapan perlu, masuklah ke liang lahat. Kalau saudara kita yang meninggal, masuklah ke liang lahat, supaya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Oh, dia dulu sahabatku, orang tuaku, keluargaku, berkumpul bersama kita. Hari ini dia terkapar, tidak berdaya dan tidak bernyawa. Supaya kita ingat mati. Kalau sudah mati semuanya tinggal. Tinggal apa tidak, Bu? Kalau ibu-ibu mati cuman bawa 5 helai kain putih. 5 apa, Bu? 5 lapis. Kalau yang laki-laki mati cuman bawa 3 lapis kain putih. Begitu akan masuk reringge, dipinjami dengan tikar purun, dipinjami bantal. Begitu masuk liang lahat, tikar purun dibatak balik lagi. Siapa yang nganceri di situ? Dia beri kecuali amal ibadah kita. Harta ibu yang ibu kumpulkan 30 tahun, jadi pejabat, jadi kepala dinas, jadi kepala sekolah, jadi wali kota, jadi bupati, tinggal, Bu.
Tinggal apa di Batak? Tinggal. Ya. Tinggal. Dulu wali kota kita 2 periode, yang terhormat Bapak almarhum Jazuli Qoris, 2 periode banyak harta yang mereka miliki. Begitu wafat tinggal. Kalau sudah tinggal tergantung ahli waris. Bisa tidak mengelola dengan cara yang baik. Kalau tidak mampu mengelola cara dengan yang baik, akan menjadi dosa bagi orang tuanya yang telah meninggal. Tapi kalau dikelola dengan baik, bangunkan pesantren, sebagian dari rezekinya diinfakkan kepada masjid, anak-anak yatim piatu akan mengalir ibadah. Coba ibu renungkan 10 tahun jadi wali kota, apa yang dia bawa? Tidak ada. Yang dibawa kata Nabi selain amal jariah yang 3, semua harta yang ibu miliki, misalnya miliaran uang yang ibu miliki, kalau 100.000 yang ibu zakat, infak dan sedekahkan, cuman 100 itulah harta yang dibawa mati. Dari sekian banyak harta yang kita miliki, yang kita infak dan sedekahkan di jalan Allah, itulah yang dibawa mati. Jadi tidak usah nyimpan harta. Tidak usah menyimpan harta yang paling banyak di rumah, tidak ada gunanya. Apalagi ditinggalkan dengan anak-anak yang tidak mampu menjaga waris. Belum 40 hari bapak meninggal, lah berebut waris. Akan menjadi dosa bagi orang tuanya yang telah wafat. Itu cara-cara kita mengingat akan kematian. Ibu-ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat disampaikan. Silakan yang mau bertukar pemikiran, silakan dipandu, saudara. Diskusi. Ya.